Pagi ini kembali hadir ke ruang dengan Anda di kesempatan hari ini di hari ke-9 di bulan Desember 2025. Kita akan mengupas satu topik menarik berkaitan dengan hari ini di 9 Desember 2025 diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Setiap tahun memang tanggal 9 Desember ini diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Bukan sekedar seremonial, hari ini juga dibuat untuk memperkuat kesadaran bahwa korupsi dapat dilawan melalui kolaborasi dan integritas kolektif. Ini satu topik yang cukup menarik, bikin ngeri-ngeri sedap juga nih. Jadi kalau misalnya kita berbincang atau ngobrol dengan narsumnya agak-agak serius-serius, kayaknya akan juga bikin deg-degan gimana gitu. Karena kita akan mengupas masa depan pemberantasan korupsi ke depan, dan ada sedikit polemik juga berkaitan dengan pasal-pasal korupsi di KUHP baru menjelang 2026 yang wacananya ini sudah ditetapkan di tanggal 2 Januari 2026. Tapi saya awam nih kalau berbicara mengenai KUHP, hukum dan lain hal sebagainya. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Bandung salah satu narasumber orang hebatnya yang Kota Bandung, seorang advokat, mantan hakim tipikor juga. Di Studio Pro 1 RRI Bandung sudah hadir Dr. HM Nawawi SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji, saya sampainya Nawawi. Boleh. Pak Nawawi pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat nih. Iya. Aduh, kalau ini kali pertama memang saya berjumpa dengan Pak Nawawi, tapi energinya luar biasa sekali. Ada banyak PR yang harus diselesaikan ya. Betul ya. Kalau sebelum kita berbicara lebih, sebelum tenggelam dengan topik bahasan yang akan dikupas, Iya. Hari ini saya ingin sudut pandang atau perspektif Pak Nawawi berkaitan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia hari ini. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi host kita yang cantik pagi ini, Bu Widya ya. Selamat pagi juga pendengar Pro 3 Pro 1 ya RRI Bandung. Selamat pagi juga rekan-rekan sahabat TikTokers ya yang sempat mendengarkan atau menyaksikan mengikuti acara kita pagi hari ini. Baik host, saya disodori topik ini sebenarnya berat ya. Karena apa? Hari ini adalah hari anti korupsi sedunia ya, di mana kita harus selalu menyadarkan rakyat kita, menyadarkan pemerintahan kita bahwa korupsi di Indonesia masih menjadi ancaman yang harus diatasi ya, masih menjadi ancaman yang laten kalau saya katakan begitu ya. Karena bagaimanapun pemberantasan korupsi ini kan sudah diawali sejak kemerdekaan kita, sejak Orde Lama. Sampai hari ini sudah berganti berapa rezim ya. Korupsi di Indonesia ya begini, bukan bertambah, bukan malah hilang ya, atau berkurang, malah bertambah jadi-jadi baik kuantitas maupun kualitasnya. Kualitas artinya korupsi itu sudah tidak main-main lagi, ribuan triliun ya, bahkan sudah menyamai anggaran APBN kita. Ini berbahayanya bukan main. Jadi inilah mungkin salah satu penyebab mengapa Indonesia hari ini masih berkategori belum menjadi negara maju, rakyatnya miskin, stunting, ya, kelaparan, ya. Sementara sebagian orang itu sudah demikian makmur hidupnya, ya. Terutama mereka-mereka yang memangku jabatan, mempunyai kedudukan, mempunyai sarana, kewenangan, mereka ternyata menyalahgunakan semuanya. Kekayaan kalam kita habis. Nah, jadi dengan adanya Hari Anti Korupsi Dunia hari ini, mudah-mudahan menyadarkan kita semua rakyat Indonesia bagaimana bahaya korupsi itu memang harus kita lawan ya, dengan segala bentuk perlawanan yang kita bisa lakukan. Karena kalau berbicara tentang korupsi sendiri ini tidak hanya berbicara soal penyalahgunaan hukum atau tindak pidana hukum dan lain hal sebagainya, tapi juga berbicara tentang kezoliman ya. Iya. Agak repot kalau bisa, agak berat juga, lebih berat lagi kalau berbicara tentang kezoliman. Yang menjadi korban pasti rakyat, yang memiliki kuasa lah di situ, yang memang yang memang mungkin mereka bisa bersikap semena-mena begitu, dan PR-nya banyak nih di Indonesia, Pak Nawawi. Banyak sekali ya. Dari mana beresinnya?
Ya, ya seperti tidak ada ujung pangkal gitu ya. Artinya bertambah dibersi, bertambah menjadi-jadi begitu ya. Ada orang yang mengatakan bahwa korupsi itu bisa hapus kalau hukuman seberat-beratnya termasuk hukuman mati, ya kan? Nah, tetapi ternyata hukuman mati, hukuman badan, sekalipun hukuman badan itu boleh dikatakan cukup lama ya, tetapi koruptor ini kelihatannya tidak kapok-kapoknya, tidak jerak-jeraknya begitu ya. Tetapi ada harapan satu ya. Artinya ternyata setelah kita melihat secara empiris ya di lapangan, orang koruptor itu bila mana ya dihadapkan kepada pilihan, apakah dia akan menjalani hukuman badan di penjara atau hartanya habis dirampas, dia akan menjalani hukuman badan. Jadi boleh kita katakan bahwa alam pikir ya mereka para koruptor itu adalah materialistis ya. Artinya sisi ekonomi, sisi finansial itu lebih mendominasi alam pikir mereka. Oleh karena itu barangkali dalam pemberantasan korupsi itu akan lebih diarahkan kepada bagaimana cara untuk merampas ya, untuk menyita dan merampas harta-harta mereka yang tergolong menjadi illicit entrapment ya. Illicit entrapment itu adalah suatu harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan profil penghasilannya. Penghasilan penyelenggara negara kita tahu kan ada aturannya kan. Misalnya seorang pegawai negeri biasa berapa, seorang pejabat berapa, seorang jenderal berapa, seorang menteri, itu ada semua aturannya jelas. Tetapi dalam kenyataannya mereka itu hartanya bejibun, ternak mobil, ternak rumah, ternak sawah, ternak ladang ya, bahkan ternak istri loh. Waduh, ini. Kalau artinya apapun bentuk hukumannya, ini nggak bikin kapok para koruptor. Kalau artinya satu-satunya cara koruptor dimiskinkan, betul. Harus dimiskinkan. Harus dimiskinkan. Jadi begini, di dalam Undang-Undang Tipikor itu ada pasal 18 ayat 1 huruf B ya. Ya artinya pada saat dia dinyatakan bersalah, maka yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya oleh majelis hakim ya. Nah, tidak cukup sampai di situ karena negara menitipkan katakanlah tuntutan-tuntutan keperdataan di dalam undang-undang korupsi melalui pasal 18 ayat 1 huruf B. Artinya mereka setelah dilakukan perhitungan ya, yang pasti jumlahnya ya, yang artinya yang real loss ya, jadi suatu kerugian yang nyata ya, yang dihitung oleh BPKP misalnya. Nah kerugian nyata itu jumlahnya pasti itu nanti akan ditetapkan oleh majelis hakim di dalam putusan yang harus diganti oleh si terpidana ya. Nah itu dalam pasal 18. Mengganti itu diberi waktu 1 bulan. Pada saat putusan itu sudah BHT ya, berkekuatan hukum tetap atau inkrah pangewisde, maka dia akan diberi waktu 1 bulan. Nah, manakala 1 bulan dia tidak mengembalikan sejumlah uang yang dibebankan kepadanya sebagai hukuman tambahan ya, itu maka dia akan hartanya itu akan dirampas, akan disita dan dirampas. Jadi nanti jaksa akan menyita hartanya, kemudian dilelang ya, dijual untuk menutupi uang penggantinya. Pada saat hartanya tidak cukup misalnya, maka dia dipertaruhkan dia akan menjalani hukuman badan karena itu ada subsidiar ya. Pada saat misalnya dia tidak bisa mengganti atau mengembalikan uang kerugian negara, maka dia harus menjalani hukuman penjara yang ditetapkan lamanya. Tentu lamanya hukuman penjara itu tidak boleh melebihi hukuman pokok, ya kan? Jadi akan hukuman masing-masing itu kan ada hukuman pokok. Kalau dia misalnya seorang pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, ya, kemudian terbukti, itu kan ancaman hukumannya kan dulu pada saat sebelum diubah dengan KUHP yang baru itu kan minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun, ya kan? Ya kan 20 tahun, artinya cukup lama. Nah itu nggak boleh melebihi 20 tahun. Misalnya ditetapkan kalau dia katakanlah misalnya korupsinya 10 M misalnya ya. Nah nanti itu harus diganti 10 M. Kemudian ternyata hartanya tidak cukup 10 M. Nah nanti diganti misalnya hukuman katakanlah 10 tahun atau 6 tahun gitu kan. Yang penting jangan lebih dari 20 tahun kan. Ancaman maksimal kan 20 tahun. Jadi harus di bawah 20 tahun. Katakan 6-7 tahun misalnya begitu. Nah dia harus menjalani hukuman pengganti sebagai pengganti daripada uang pengganti, ya kan? Uang pengganti harus dibayar. Kalau tidak dibayar maka ada hukuman pengganti atas uang pengganti. Misalnya 7 tahun tadi.
Artinya pada saat dia sudah selesai menjalani hukuman pokok, penjara misalnya tadi kan dijatuhi hukuman 10 tahun misalnya ya, begitu dia keluar penjara, ditangkap lagi dia untuk menjalani yang 7 tahun tadi sebagai hukuman pengganti tadi. Sebenarnya kalau dari sisi hukum berat. Mereka tahu ini sebenarnya. Belum lagi tahu mereka sebetulnya. Kapok, ya? Nah, tapi nggak kapok. Ada apa ini pertanyaan yang harus dijawab oleh rakyat Indonesia ini. Memang, iya. Dedeyun kalau kata orang Sunda ya. Betul-betul ya. Tobatnya tobat sambal, tapi coel deui. Betul-betul iya. Kalau dikaitkan dengan polemik yang akan KUHP baru ya di 2026 ini di tanggal 2 Januari ini akan ditetapkan justru meringankan. Nah itu dia persoalannya. Aduh, tambah seru aja koruptor kalau kayak gitu ya. Benar ya. Ini kalau berbicara tentang kenapa ini adalah apa yang melatar belakangi sampai adanya muncul KUHP baru. Nah ini dia ya. Ya memang suatu negara itu memerlukan suatu kodifikasi hukum ya. Dalam hal ini hukum pidana. Kodifikasi kita itu ada di hukum KUHP ya. Nah inilah yang artinya yang akan menjadi tonggak pertama ya. Artinya secara material pidana itu diatur ya di pidana. Nah, tetapi di luar KUHP itu kan bertebaran juga ya undang-undang khusus ya. Karena untuk meningkatkan hukuman sel-sel penghukumannya lebih berat, dendanya lebih besar misalnya ya, dan kekhususan di dalam sistem penanganannya, penegakan hukumnya itu biasanya dikeluarkanlah undang-undang yang bersifat khusus. Ya, jadi, nah sekarang undang-undang yang bersifat khusus itu katakanlah Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ya, diubah dengan Undang Nomor 20 tahun 2002. Nah ini ternyata sudah satu ikatan hukum yang bersifat khusus ditegakkan oleh lembaga yang juga bersifat khusus, baik penyidik dan penuntut ya itu ada di KPK maupun di pengadilan pun didirikan pengadilan tipikor kan untuk sebenarnya kalau dari sisi ide ya itu sudah semangat sekali Indonesia ya untuk memberantas korupsi. Namun akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan adanya 5 pasal ya dari Undang-Undang Tipikor itu yang kemudian dibatalkan diganti rumusan pasalnya itu ke dalam Undang-Undang KUHP yang baru. Misal ya, pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 itu mengatur tentang setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Kemudian atas perbuatan memperkaya diri ini ya, merugikan keuangan negara, dihukum berapa coba? Dihukum paling ringan itu 4 tahun ya, dan paling tinggi 20 tahun. Nah sekarang oleh KUHP itu diturunkan menjadi 2 tahun saja begitu ya. Paling ringan 22 tahun, padahal 10 tahun. Nah jadi ini tentu ada akibat ya. Orang akan berpikir bahwa sekarang ya korupsi itu bukan lagi suatu extraordinary crime ya, tapi sudah menjadi delik-delik biasa, delik umum. Kalau tadi misalnya harus ditangani oleh APH yang bersifat khusus, dididik khusus, sekarang bisa polisi biasa, bisa jaksa biasa, hakim biasa, dan pengadilannya pun tidak harus pengadilan tipikor. Bahkan secara ekstrem saya akan katakan ya, bahwa pemerintah punya rencana untuk membubarkan KPK apa punya rencana untuk membubarkan pengadilan tipikor ya? Artinya jelas dengan adanya implikasinya besar. Keberlakuan Undang-Undang Tipikor sendiri ya? Iya, jadi Undang-Undang Tipikor secara material ya, substansinya itu digerogoti. Hanya menyisakan sedikit kok klausula yang mengatur tentang korupsi. Karena apa? Yang sering sekali dilanggar itu adalah pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5, pasal 11, pasal 13. Itu sering sekali dilanggar di dalam penegakan hukum korupsi. Nah, kelima pasal itu dicabut, dijadikan undang-undang biasa. Tidak lagi ada sifat khas. Padahal kita tahu bahwa yang namanya extraordinary crime ya harus ditangani dengan extraordinary effort. Penanganannya memang harus luar biasa juga. Contoh ya luar biasa. Kalau di tipikor yang dilaksanakan oleh KPK, segala penyitaan tidak perlu ada izin dari pengadilan. Tetapi kalau undang biasa kan ada izin ya. Yang kedua dia boleh melakukan penyadapan. Di biasa ya. Di delik-delik biasa yang termuat dalam KUHP mana boleh menyadap? Boleh pun itu harus sulit sekali persyaratannya. Itu. Artinya akan jauh lebih
mudah lagi ya mereka para koruptor lah katakan begitu ya, ini untuk bergerak lebih luas lagi ya, 2 tahun doang gitu dan lain hal sebagainya. Kalau berkaitan dengan hal itu tentunya juga potensi tumpang tindih atau konflik antara KUHP baru dan undang-undang tipikor ini akan semakin banyak benturan. Pasti. Jadi ini akan ya paling tidak akan sedikit merepotkan majelis hakim ya. Merepotkan majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan. Contoh ya, misalnya pasal 2 ayat 2 itu hukuman mati. Yeah. Dalam keadaan tertentu, perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 itu boleh dijatuhkan hukuman mati. Nah, keadaan tertentu itu misalnya terjadi bencana alam, terjadi huru-hara, terjadi moneter ya misalnya. Itu keadaan tertentu. Manakala dia melakukan korupsi maka dia boleh dijatuhkan hukuman mati. Atau misalnya pengulangan, residivis. Baru saja misalnya keluar dari penjara dia melakukan korupsi lagi. Kalau dia punya kesempatan tentunya, walaupun itu sebenarnya mana punya kesempatan lagi ya, mereka biasanya dipecat ya dari jabatannya, dikeluarkan ya. Tetapi dalam hukum sudah mengatur seandainya terjadi pengulangan maka dia boleh dijatuhkan hukuman mati. Nah sekarang persoalannya pasal 2 ayat 1 dicabut. Sedangkan pasal 2 ayat 1 merujuk kepada pasal 2 ayat 2 itu merujuk pasal 2 ayat 1. Nah pasal rujukannya dihilangkan. Lalu merujuk kemana? Berarti ini kan harus ada suatu penafsiran lagi ya. Jaksa nanti akan kesulitan juga. Apakah dia akan mendakwa seseorang dengan pasal 603 ya, 603 KUHP baru ya, untuk mendakwa seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum ya, yang memperkaya, bahasanya memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Kemudian pada saat mau diterapkan hukuman mati, berarti pasal 2 ayat 1 itu merujuk kepada hukum umum. Kalau tadi udah setelannya gitu ya, setelannya di Undang-Undang Tipikor. Ada pasal 1 ayat 1, ada pasal 2 ayat 2. Setelannya. Ya kan? Nah, sekarang setelannya tuh hilang satu. Berarti kan memerlukan satu penafsiran. Walaupun ya hakim boleh ya melakukan itu. Jadi dia akan merujuk kepada pasal 603 KUHP baru. Iya. Akan jauh lebih rumit. Gitu, dan jelas ini akan menguntungkan si koruptor itu ya dengan keringanan hukuman dan lain hal sebagainya. Sejauh ini masyarakat memahami ini seperti apa sih Pak Nawawi ketika memang masyarakat sudah jengah dengan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, boleh katakan begitu. Pemimpin yang memperkaya diri sendiri, banyak hal yang tentunya, dan masyarakat kecil yang dirugikan. Tapi masyarakat juga mungkin masih awam dengan aturan dan perubahan-perubahan ini. Iya, jadi iya memang bagi masyarakat itu sebetulnya mereka kan tidak terlibat langsung ya, tapi selalu berharap seandainya korupsi bisa dihapus dari muka bumi Indonesia, maka seluruh kekayaan alam itu bisa diselamatkan. Kalau di medsos itu pernah kita dengar bagaimana Abraham Samad pernah bercerita di medsos, bagaimana Mahfud MD misalnya bercerita di medsos. Seandainya korupsi itu bisa dihapuskan di sektor tambang saja ya, itu maka rakyat Indonesia per kepala, per jiwa, itu akan mendapatkan 20 juta per bulan, tidur saja tidak usah bekerja. Demikian artinya kan demikian besar ya nilai-nilai tambang yang dikorupsi di Indonesia. Itu baru tambang, belum hutan, belum lagi belum lagi pertanian, perkebunan, laut. Indonesia kaya ya, hanya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia itu sebenarnya bukan hal yang susah sebetulnya. Asal saja ya ada sistem yang baik, ada hukum yang baik, penegakan yang baik di Indonesia. Nah terkait dengan tadi itu ya, memang rakyat akan selalu dikecewakan dengan adanya perubahan undang-undang ya. Itu ada teori yang masuk di situ, ada namanya Lex Favorio ya. Lex Favorio ini pada saat ada peralihan perubahan undang-undang sementara perkara sedang ditangani, maka hakim itu harus taat asas. Ini kan satu asas di mana hakim harus menerapkan hukuman yang paling rendah di antara kedua undang-undang. Misalnya kalau ada undang-undang misalnya tipikor ya, itu menghukum mati dengan syarat dalam keadaan tertentu, hukuman mati bisa diterapkan. Nah sekarang
Mari kita lihat di KUHP baru. Hukuman mati diatur dalam pasal 100 KUHP baru. Apa yang terjadi? Hukuman mati itu boleh diterapkan, tetapi dia harus ada hukuman percobaan 10 tahun. Jadi dia di penjara 10 tahun dulu, kemudian dinilai. Makanya kadang-kadang digoyon-goyon oleh Hotman Paris. Wah, ini nanti akan banjir ini gitu ya, banjir amplop ini ketua lapas gitu ya. Karena dia akan minta keterangan kan, bahwa dia berkelakuan baik, menyesali perbuatannya dan seterusnya. Ya kan? Remisi akhirnya tidak jadi hukuman mati kan? Nah, ini saya ingin mengatakan. Jadi kadang-kadang saya boleh kan ya, saya berpendapat ya. Bahwa hukuman mati di Indonesia itu boleh dikatakan sudah nggak ada. Nggak ada. Walaupun secara tertulis ada. Jadi ini adalah hasil kompromistis ya. Kompromi antara pro kontra. Ada pihak yang pro terhadap hukuman mati dengan berbagai alasan. Ada pihak yang kontra hukuman mati dengan berbagai alasan. Alasan kemanusiaan lah, HAM dan seterusnya lah. Dan ada contoh-contoh di dunia ini sudah meninggalkan hukuman mati gitu ya. Nah, Indonesia mencari jalan tengah. Di Indonesia tidak dihapus, tetapi dengan syarat yang ya saya bilangin bukan pura-pura ya, tapi itu kan akan sangat dimanfaatkan oleh orang yang menjalani hukuman mati untuk berkelakuan baik, walaupun dia pura-pura barangkali ya, atau dia akan beli keterangan kepala lapas yang membina mereka di lapas ya, akan dibeli misalnya keterangan. Mohon maaf ya, ini bukan ini ada kemungkinan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan orang tertentu itu artinya mempengaruhi petugas lapas untuk menyatakan dia adalah sesosok yang berkelakuan baik, ibadahnya kuat, penyesalannya dalam misalnya gitu ya, sholatnya rajin. Nah, sehingga nanti ini akan dimintakan rekomendasi dari Mahkamah Agung, ya kan, dan akan dimintakan persetujuan kepada Presiden bahwa dia hukuman matinya itu akan dirubah menjadi hukuman seumur hidup misalnya kan, atau hukuman badan 20 tahun paling tinggi misalnya kan. Nah, jadi ini saya akan katakan bahwa dengan pasal 100 ini saya akan mengatakan bahwa hukuman mati di Indonesia itu udah nggak ada. Hanya omong-omong doang, hanya tulisan menara di atas gading. Silakan berdebat kita ya dengan teman-teman dimanapun ya. Luar biasa sekali. Kita akan jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kebetulan ini sudah ada penanya yang bertanya melalui line telepon Pak Nawawi. Ada Teh Sonia di Jalan Suci. Teh Sonia, selamat pagi. Selamat pagi, Teh. Silakan, ada Pak Nawawi di Perusahaan TRRI Bandung. Teh Sonia, silakan pertanyaannya disampaikan. Oke, selamat pagi Pak Nawawi. Selamat pagi Teh Sonia. Iya, ini Pak, saya mau tanya terkait pola-pola korupsi nih sekarang. Sekarang kan sudah memasuki 2026 atau mungkin sekarang masih 2025 nih. Mau tanya kira-kira polanya tuh masih sama nggak sih Pak? Sama kayak waktu dulu gitu, atau mungkin ada perubahan-perubahan. Kemudian juga ini Bapak, kita mau masuk 2026 nih, tapi kan ibaratnya mungkin masyarakat mungkin kalau dilihat sudah lelah Bapak, karena terkadang hukuman para koruptor itu sudah bisa ditebak gitu. Masyarakat bahkan tidak puas seperti itu. Apakah nanti akan ada pembaruan atau reformasi terkait itu Pak? Bagaimana Pak? Terima kasih Teh. Dua pertanyaan saja Teh Sonia. Terima kasih banyak. Ini kita langsung tanggapi saja pertanyaan dari Teh Sonia. Baik host. Pertanyaannya bagus ya, terima kasih ya Mbak Sonia ya, di Jalan Suci Bandung ya. Pola korupsi itu di dalam Undang-Undang Tipikor itu ada 30 macamnya. Wow, banyak ya. Tetapi di kategori ada 7 kategori ya. Yang paling sering itu ya dilanggar itu adalah korupsi ke pasal 2 tentang perbuatan melawan hukum yang tadi ya, yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, orang punya jabatan, punya kekuasaan, punya kedudukan, punya sarana, disalahgunakan jabatannya, kewenangannya. Untuk apa? Untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kemudian berakibat kepada apa? Rugi negara. Itu ya. Kemudian yang sering juga terjadi itu adalah suap menyuap. Jadi
give and bluff ya. Jadi suap menyuap ini sering sekali terjadi. Bisa anak buah menyuap pimpinan supaya naik jabatan, bisa orang yang masuk kerja di satu lembaga instansi menyuap panitia seleksi supaya bisa keterima. Bisa juga misalnya perizinan yang rumit sulit ya. Kemudian untuk jalan pintas suap-suap petugasnya begitu ya. Banyak sekali suap menyuap ini. Ya, banyak perizinan-perizinan termasuk perizinan tambang segala macam, itu juga terjadi suap menyuap. Itu di pasal kalau sekarang itu juga sudah dicabut, itu di pasal 5 itu dicabut menjadi pasal 605 ya. Kemudian ada lagi gratifikasi ya. Gratifikasi itu adalah semacam apresiasi atas kinerja penyelenggara negara karena memuaskan sekalipun tidak diperjanjikan, kemudian dia tiba-tiba memberi sesuatu ya kepada orang ini, tidak diminta, tidak juga diharap. Tetapi ini ya artinya yang seringkali terjadi, tetapi ini dengan syarat. Manakala misalnya suatu pemberian itu ya, katakan gratifikasi itu tidak diberitahu kepada KPK ya dalam tempo 1 bulan tenggang waktunya, maka dari gratifikasi akan berubah menjadi korupsi. Dan sekarang ini kalau tidak salah dalam sistem pemidanaan ya KUHP baru, gratifikasi itu sudah tidak ada, diubah menjadi suap. Semuanya sudah menjadi suap. Itu yang pertama. Terus hukuman korupsi itu mengecewakan ya. Katakanlah rendah sekali. Ada, katakan kita sebut saja karena itu sudah dipublish ya. Misalnya bagaimana di Timah itu ada kerugian 300 triliun. Tetapi orang yang ini nggak usah sebut namanya, yang dijadikan tersangka kemudian dinyatakan bersalah, dari 300 triliun itu hanya 260 miliar saja yang diwajibkan dia mengganti. Selebihnya kerugian negara itu siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini juga menjadi kekecewaan masyarakat ya. Walaupun misalnya kekecewaan itu juga harusnya kalau dijelaskan barangkali bisa dimengerti ya. Karena tadi saya bilangin pasal 18 ayat 1 huruf B itu seseorang yang dinyatakan bersalah kemudian menjadi terpidana hanya dibebankan uang pengganti sejumlah yang dia nikmati. Kalau dari 300 triliun berdasarkan perhitungan BPK misalnya atau BPKP, itu tidak dibebankan ke semua ke dia. Yang dia dibebankan ke dia itu hanya yang dia dinikmati. Terbukti kamu menikmati misalnya 265 miliar. Nah, angka itulah yang dibebankan kepada yang bersangkutan. Nah, sekarang ya ada lagi misalnya korupsi yang diatur di dalam undang-undang kitab undang-undang hukum pidana yang baru itu memang relatif ringan. Relatif ringan. Misalnya bagaimana di pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu ya hukumannya 4 tahun paling rendah diubah menjadi 2 tahun. Dan ini yang membuat masyarakat lelah bahkan jengah mungkin. Iya. Bahkan dulu ya itu memang sudah salah di dalam rumusan undang-undangnya. Seseorang yang tidak mempunyai jabatan, kedudukan, sarana itu hukumannya kok malah lebih ringan daripada orang biasa. Ya. Rakyat ternyata tersangkut dalam korupsi, misalnya suap pejabat segala macam, maka hukumannya itu lebih rendah ya kalau di pasal 3 itu kan lebih rendah daripada rakyat biasa. Orang yang melakukan korupsi berdasarkan pasal 2. Hukumannya itu kalau pejabat itu ya dulu itu minimal 1 tahun. Nah, sedangkan rakyat biasa minimal 2 tahun. Nah, sekarang diperbaiki. Seharusnya pejabat itu lebih berat hukumannya karena apa? Karena dia seorang pejabat. Harusnya stelsel pemidananya itu dipertajam, diperberat harusnya, baik hukuman badannya maupun hukuman dendanya itu seharusnya lebih berat daripada manakala dilakukan oleh rakyat biasa. Nah, sekarang memang itu diperbaiki di dalam KUHP yang baru menjadi sama jadinya. Manakala pejabat melakukan korupsi di dalam pasal 3, pasal 2 misalnya ya, kalau di KUHP itu pasal 63, pasal 64, maka dia paling rendah dihukum 2 tahun, paling tinggi 20 tahun. Jadi disamakan begitu ya. Lumayan lah ada perbaikan sedikit. Ada perbaikan sedikit, tetapi tidak bikin masyarakat lelah, tidak bikin masyarakat selesai lelah begitu ya. Nah, ada lagi yang ini. Baik, sebelum ini kita kembali terhubung dengan penanya yang akan bertanya melalui line telepon. Ada Ibu Rizka di Sadang Serang. Bu Rizka, selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Teh Widi. Silakan Bu Rizka, pertanyaannya bersama Pak Nawawidi, Pro Satria di Bandung. Baik, selamat pagi Pak.
Selamat pagi Bu Rizka. Iya, Bapak izin bertanya Pak terkait dengan KUHP baru Pak. Iya. Yang salah satu poinnya itu membahas tentang asas keadilan restoratif. Nah Pak, kalau dalam prinsip keadilan restoratif tersebut, sejauh mana sih Pak kalau pelaku tambang ilegal yang melibatkan longsor Pak yang sekarang banyak terjadi ini dapat diminta pertanggungjawabannya Pak dalam melakukan pengerusakan lingkungan? Mengingat banyak sekali yang terdampak gitu Pak dari apa yang mereka lakukan seperti itu ya Pak ya. Apakah hukuman yang ditetapkan oleh KUHP baru itu cukup adil Pak bagi korban yang terdampak bencana seperti banyak yang hilang nyawa, kemudian juga rumah atau bahkan mata pencarian? Apakah itu juga lebih dari korupsi apa ya kalau misalkan untuk pelaku penambangan ilegal seperti itu? Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak Pak terkait dengan KUHP yang membahas tentang keadilan restoratif Pak berhubungan dengan kejadian tersebut? Terima kasih. Baik, cukup Bu Rizka, terima kasih. Silakan langsung ditanggapi nih Pak Nawawi, pertanyaan dari Bu Rizka di Sadang Serang. Baik Bu Rizka, Sadang Serang ya, Bandung ya. Pertanyaannya bagus sekali ya, menarik. Ini menyentuh persoalan yang esensial ya di dalam KUHP yang baru. Memang ada filosofi atau paradigma baru ya di dalam pemidanaan KUHP yang baru. Kalau dulu ya, itu pemidanaan itu sifatnya adalah criminal justice system ya. Nah sekarang itu restoratif justice system. Jadi sekarang ini restoratif itu sudah menjadi primadona ya di dalam penghukuman pidana. Restoratif justice itu artinya adanya suatu pemulihan keadilan terhadap korban dan rehabilitasi terhadap pelaku, begitu ya. Nah ini manis sekali ya kalau begini caranya. Tapi misalnya pemulihan terhadap korban itu kalau di dalam pidana, korban itu adalah negara sebetulnya, ya kan? Makanya negara akan mewajibkan dia ganti rugi, mengganti kerugian negara kan. Tetapi ini ternyata bukan hanya negara yang dirugikan. Kalau ada illegal logging misalnya ya, bahkan yang resmi sekalipun, yang legal gitu ya, legal logging bukan yang ilegal gitu ya, yang memiliki IUP, memiliki konsesi pun ya, manakala suatu kegiatan dia itu misalnya terjadi mengakibatkan suatu bencana alam gitu ya, terjadi longsor, misalnya kemudian polusi ya, polusi udara, polusi air, sungai jadi rusak semua misalnya begitu ya, itu kan rakyat yang menjadi korban. Orang makan nangkanya, rakyat makan getahnya. Iya kan? Konglomerat yang memiliki usaha tambang makan nangkanya, rakyat makan getahnya. Ini kan tidak adil. Ini yang dirisaukan oleh Bu Rizka penanya ini ya. Ini benar sekali. Nah, oleh karena itu, dalam konteks restoratif justice artinya harus diarahkan kepada korban, rakyat yang menjadi korban, dan mereka harus bertanggung jawab untuk memulihkan korban-korban ini, termasuk mengganti kerugian. Kalau rumahnya dijatuhi longsoran misalnya, rumahnya harus dibangun kembali, ekonominya menjadi sulit misalnya, itu ekonominya harus dibantu lagi. Kemudian misalnya ada yang meninggal juga harus disantuni begitu ya. Jadi tanggung jawab ini harus dibebankan sepenuhnya kepada pelaku. Apalagi pelaku tambang. Ya ilegal saja dia sudah harus dihukum, ya kan? Apalagi mengakibatkan suatu peristiwa yang menimbulkan korban. Itu akan bertambah berat ya tanggung jawabnya. Ini yang terjadi sekarang di Aceh, di Sumatera Utara, Padang, ya kan? Bahkan kemarin terjadi juga itu di daerah Arjasari ya, di Bandung. Nah, terjadi juga longsor. Nah, akibat apa? Tapi di sana kan tidak ada tambang ya. Di Arjasari itu tidak ada. Di Margaluyu ya, di kecamatan ke desa Margaluyu itu nggak ada tambang. Tapi ya banyak hal rusak bisa terjadi begitu. Pak Nawawi, ini ada pertanyaan, ada 1, 2, 3, ada 4 pertanyaan yang masuk melalui live TikTok. Ini saya bacakan dulu, saya bacakan dulu semua, nanti langsung Pak Nawawi tanggapi saja. Pertanyaan pertama, dengan ada aturan baru, apa koruptor jadi lebih gampang ditindak atau justru makin sulit karena ada celahnya? Itu pertanyaan pertama. Kedua, pusing banget dengan berita beberapa tahun terakhir tentang koruptor korupsi dengan kerugian sekian M, gantinya nggak seberapa. Ada lagi juga yang menyampaikan pertanyaan, Pak, udah lihat dana donasi buat Sumatera
di korupsi belum harga satu dus mie instan jadi 5-8 jutaan katanya. Begitu pertanyaan terakhir, kalau aturan ini mulai dipakai, dampak paling kerasa buat masyarakat tuh kira-kira apa? Ya, 4 pertanyaan nih, Pak Nawawi. Ya, dua pertanyaan terakhir itu agak kurang jelas ya. Jadi kita satu-satu ya. Aturan baru apakah lebih mudah memberantas korupsi atau lebih sulit gitu ya? Sebetulnya begini ya. Saya ingin kembali kepada teori kalau begini ya. Soal mudah atau sulit itu ya. Kita ingat dengan teorinya Lawrence Meyer Friedman. Itu guru besar hukum di Amerika. Dia juga seorang sosiolog, dia juga sejarawan. Dia membuat satu teori hukum ya, bahwa faktor penegakan hukum itu ada 3 faktor ya. Pertama ada pada legal structure, penegak hukum APH. Itu satu. Yang kedua ada di legal culture ya, ada di budaya hukum masyarakat. Dan yang ketiga ada di legal substance, yaitu ada pada materi hukum atau undang-undang gitu ya. Nah, ketiga ini. Sekarang mari kita lihat. Undang-undangnya sekarang diubah-ubah. Misalnya rakyat sudah senang ada KPK. KPK sudah bertaji pada saat itu ya. Pada saat dipimpin oleh mereka-mereka yang berintegritas seperti Abraham Samad, ya, Agus Raharjo, itu kan berintegritas semua. Antasari Azhar semuanya berintegritas semua ya. Nah, jadi rakyat senang waktu itu, siapapun disikat, sekalipun dia besannya presiden, oleh ditersangkakan dan dipenjara ya. Itu saat itu ketua KPK-nya Antasari Azhar. Walaupun dia akan juga menerima akibat juga ya, yang katanya dikriminalisasi, entah kita tidak tahu sampai ke sana. Jadi pada saat seperti itu undang-undang sudah melegakan hati rakyat. Ini adalah buah daripada reformasi, ya kan? Tiba-tiba dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, rezim Jokowi itu mengubah Undang-Undang KPK menjadi wajah KPK sekarang ini berantakan. Saya tidak menyalahkan Jokowi, bisa saling tuding ya. Katanya itu inisiatif pembuatan undang-undang perubahan itu ada di DPR. Ada yang menuding itu idenya Jokowi. Itu lepas dari itu semua. Yang jelas wajah KPK saat ini adalah tercabik-cabik ya, udah nggak keruan-keruan. Jadi harapan masyarakat itu menjadi rendah sekali ya, tidak bisa lagi diharap untuk KPK saat ini ya, karena ada perubahan itu. Bagaimana tidak, KPK yang tadinya adalah lembaga independen, ya kan, yang bebas melakukan tindakan-tindakan pemberantasan korupsi, tiba-tiba dijadikan cabang kekuasaan eksekutif. Yang tadinya SDM-nya orang-orang KPK itu adalah SDM yang independen, kemudian dijadikan PNS atau ASN, ya kan? Yang tadinya KPK bisa melakukan penyadapan semudah mungkin dan secepat mungkin, sekarang harus prosedur izin dari Dewas dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ini semua artinya pemberantasan korupsi itu menjadi sulit jadinya. Belum lagi sekarang undang-undang KUHP yang baru ini. Kalau saya menilainya akan menjadi sulit ya, akan menjadi sulit. Pertama, hukumannya rendah ya. Yang keduanya artinya dari sisi untuk merajut komposisi hukum ya, atau dakwaan jaksa juga itu akan menjadi polemik juga gitu ya. Kok tiba-tiba hukum yang ada di undang-undang khusus harus dikawinkan dengan undang-undang yang bersifat umum, padahal ada satu agium lex specialis lege generali ya. Itu undang-undang khusus itu berlaku, undang-undang umum itu ditinggal ya. Nah, sekarang undang-undang umum itu yang berlaku, undang-undang khusus dipretelin, ada sisa-sisa sedikit misalnya harus dikawin-kawinkan gitu ya. Nah, mengawin-kawinkan ini kan mengandung polemik, mengandung pendapat. Jadi saya bisa dikatakan bukan lebih mudah, akan lebih sulit begitu ya. Kemudian ada kerugian besar ya, pertanyaan yang kedua. Tapi ganti ruginya kecil, tadi kita sudah katakan. Ganti rugi ini sebetulnya titipan perdata ya. Negara artinya tujuan utama daripada pemberantasan korupsi itu adalah recovery aset, pemulihan kerugian negara. Negara tidak berminat, seharusnya tidak bersemangat sekali untuk mempenjarakan orang, kirim ke Nusa Kambangan, kirim ke ke Sukamiskin misalnya. Tidak bersemangat sekali seperti itu sebetulnya. Tetapi negara ya ingin kerugian negara itu dipulihkan, diganti sebetulnya. Nah, untuk mengganti kerugian negara ini ada batasan. Ini yang jadi masalah. Pasal 18 ayat 1 huruf B itu sebesar yang ia nikmati. Sedangkan korupsi itu kan berjamaah.
apakah seorang penyidik atau penyidik penuntut umum misalnya mampu menghadirkan semua orang yang terlibat di dalamnya sehingga diadili serentak misalnya. Kalau ada kerugian 300 triliun, tidak mungkin 2-3 orang. Pasti banyak orang yang terlibat dan menikmati. Semua orang yang terlibat yang ada aliran dana itu harusnya semuanya dijadikan terdakwa dan kemudian diadili. Seharusnya seperti itu. Nah, sehingga nanti utuh kan uang kerugian 300 triliun itu akan dibebankan secara proporsional kepada para terdakwa atau para terpidana nantinya, kan seperti itu. Nah, sehingga tidak ada cerita misalnya kerugian besar tapi yang balik ke negara itu kecil. Udah balik ke negara juga belum jelas lagi nyampe benar ke kas negara atau habis juga di jalan ini. Masih menjadi pertanyaan, habis di jalan atau benar nyampe nih? Itu persoalan juga gitu ya. Nah, kemudian ada donasi ke korban ya. Kemudian saya tidak begitu paham maksudnya apa donasi apa ini. Donasi bantuan terhadap korban. Ya, saya kira rakyat Indonesia sudah terbiasa, rakyat membantu rakyat kok. Terbiasa kan. Kalau pemerintah kadang-kadang dia prosedur, kadang-kadang lambat datangnya, tapi rakyat spontanitas. LSM bekerja ya, ada organisasi-organisasi kemasyarakatan itu biasanya akan bergerak cepat, garcep gitu ya. Kemudian ada apa ini? Saya tidak tahu pertanyaannya apa ini. Yang terakhir itu apa sih? Iya, pertanyaan yang terakhir tadi itu berkaitan kalau aturan ini dimulai, kalau aturan ini mulai dipakai, dampak paling kerasa buat masyarakat itu apa? Aturan yang baru maksudnya? Aturan yang baru. Iya tadi itu, jadi hakim harus bekerja keras ya. Artinya hakim pada saat peralihan peraturan perundangan ini ya, itu dia harus taat asas gitu ya hakim itu. Taat asas itu artinya dia akan menerapkan hukuman yang paling ringan gitu ya. Nah, ini masalahnya. Yang paling ringan itu yaitu menerapkan undang-undang yang baru, yaitu KUHP yang baru. Itu ada asas namanya Lex Favorio ya. Nah, Lex Favorio ini artinya dijatuhkan hukuman yang paling ringan. Bukan yang paling berat, yang paling ringan kepada terdakwa. Artinya hakim pada saat mengadili tipikor yang katanya extraordinary crime, kemudian harus tunduk pada aturan umum yang tidak artinya tidak bersifat khusus ya, tidak bersifat extraordinary crime. Nah, jadi persoalannya di situ. Kenapa misalnya hakim harus dipaksa untuk melalui satu asas ini ya, untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan gitu ya. Padahal masyarakat itu menghendaki hukuman itu lebih berat gitu ya. Walaupun hukuman yang lebih berat itu perlu kita bicarakan lagi seperti apa. Apakah hartanya dihabisi, dimiskinkan dia, atau dia dipenjarakan selama-lamanya sampai dia bagaimana ya, mati atau misalnya mati di penjara gitu ya. Atau itu. Artinya belum ada, obrolan kita masih menggantung, sepertinya harus akan berlanjut di sesi nanti nih tadi. Jadi saat ini di sesi sekarang nih Pak Nawawi mungkin ada closing statement yang akan disampaikan, termasuk ya tadi ada review berkaitan dengan korupsi yang ada di Indonesia. Review, jadi begini. Kelihatannya pemberantasan korupsi ke depan itu memang harus dikaji secara komprehensif ya. Artinya bagaimana Indonesia bisa membangun satu sistem integritas nasional ya, SIN ya. Itu tujuannya itu adalah menetapkan standar integritas pemerintah dan swasta, lembaga masyarakat, kemudian menguatkan nilai-nilai etika, moral, kemudian melalui suatu pendidikan penyuluhan, kemudian adanya penyelarasan kebijakan peraturan agar menciptakan peraturan itu sendiri kan biasanya menimbulkan celah. Kalau misalnya aturan itu digadang-gadang, dibuat untuk kepentingan penguasa, maka nanti penguasa itu sudah tahu celah-celahnya di mana korupsi itu empuk ya bisa dilakukan. Tetapi kalau misalnya pembuatan aturan itu tidak membuat celah-celah, corruption by design ya, corruption by design itu artinya memang sudah didesain peraturannya seperti ini gitu ya. Nah, kalau ditutup celah-celah seperti itu, maka penindakan korupsi itu akan sangat berhasil begitu ya. Kemudian digitalisasi integritas, integrasi data pemerintah. Misalnya pengadaan barang jasa yang selama ini selalu menjadi momok ya. Artinya pengadaan barang jasa ini makanan empuk ya bagi penyelenggara negara. Karena bisa markup harga, bisa titip harga, titip persentase, itu sudah dari dulu sampai sekarang itu berjalan terus. Makanya pemerintah berusaha mengurangi melalui satu sistem katalog ya. Artinya tidak bersentuhan orang, tidak berketemu orang dengan orang. Dia hanya mengirimkan by digital gitu ya.
Kemudian ada sistem perizinan yang selama ini juga perizinan itu selalu aja ada suap, ada gratifikasi ya, melalui satu sistem online single submission ya atau OSS. Nah itu artinya orang tidak bersentuhan. Itu juga ini ya akan menolong gitu ya. Kemudian sistem informasi pemerintah daerah SIPD ya. Nah itu pengendalian anggaran pemerintah daerah itu juga melalui suatu sistem digital. Kemudian integrasi data ya kan, data itu harus ada terintegrasi. Kemudian misalnya mengenai informasi tentang mineral, batu bara, sembara misalnya ya. Nah itu kan harus digital. Itu kan menyangkut data-data deposit ya. Kemudian berapa besaran orang bisa misalnya mendapatkan satu kuota dalam penambangan ya. Katakanlah nambang nikel misalnya, itu berjuta-juta metrik ton itu. Nah itu makanya data-data informasi ini harus terbuka sistem informasinya. Artinya rakyat harus mengetahui. Seorang pengusaha misalnya diam-diam, katakan dia menyuap misalnya, dia akan mendapatkan kuota yang sangat besar untuk menambang nikel. Bahkan bisa menjadi 3 juta ton, ya, 3 juta metrik ton misalnya. Satu perusahaan, bayangkan aja, 3 juta metrik ton itu berapa? Ya tanah akan dilobangi, ya akan menganga. Apakah nanti misalnya akan dilakukan reklamasi atau tidak misalnya? Kalau tidak nanti dia akan menjadi danau, airnya menjadi asam, menjadi racun jadinya kan. Jadi kemudian optimalisasi instrumen pencegahan sejak dini. Jadi pencegahan dini itu begini, seorang penyelenggara negara itu harus betul-betul melaporkan harta kekayaannya, baik akan maupun sesudah akan menjadi pejabat, dia laporkan dulu secara jujur, transparan, apa adanya berdasarkan bukti-bukti otentik. Jadi jangan asal lapor-lapor aja, ya kan? Seandainya nanti laporan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu misalnya dibuat asal-asal, apalagi misalnya memanipulasi data misalnya, itu harus dipidana. Harus ada sanksi yang berat begitu ya. Dan memang harus diawasi. Dan LHKPN seorang pejabat itu bukan rahasia. Itu harus terbuka, harus dibuka pada publik. Iya. Misalnya saya mau jadi menteri nih ceritanya kan, Menteri Anu misalnya kan ya, saya harus buka harta saya. Dan rakyat harus bisa mengikuti. Kalau saat saya menjabat harta saya 10 miliar misalnya, nanti tiba-tiba misalnya setelah tidak menjadi menteri menjadi 100 miliar dari mana? Ya kan, ini satu deteksi awal ya. Kemudian ada lagi satu anomali ya. Seorang pejabat itu sekalipun gaji kecil tapi sodoannya gede. Sodoan ini artinya dia melakukan berbagai cara, nah sehingga berpenghasilan yang sangat besar. Yang tadi kita ceritakan itu, beternak ini ya, bejibun hartanya. Makanya ya, akhir daripada statement saya akan katakan, terkait dengan ini, itu ada yang namanya illicit enrichment, itu bahwa ada harta kekayaan yang bertumpuk-tumpuk tidak sesuai dengan profil penghasilannya. Maka penyelenggara maka APH itu bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Artinya patut diduga harta itu diperoleh secara tidak halal ya. Nah ini di dalam sistem rancangan undang-undang perampasan aset yang bersangkutan itu bisa didakwa ya, dia harus membuktikan harta dia di pengadilan, tidak harus menunggu putusan tentang pemidanaan terhadap pelakunya. Jadi membuktikan harta itu aja dulu. Harta itu berdasarkan RUU ini ya, RUU perampasan aset. Harta itu dibawa ke pengadilan, dibuktikan bahwa harta itu tidak berasal dari sesuatu yang halal, tapi didapat dari suatu kejahatan. Nah, berbeda dengan undang-undang misalnya money laundering ya. Kalau money laundering itu dia hanya harta yang berasal dari korupsi. Tetapi di dalam sistem rancangan undang-undang perampasan aset, harta itu bukan hanya dari korupsi, bisa dari judi, bisa dari narkoba dan seterusnya, semua kejahatan. Pendek kata dia mempunyai hasil yang mempunyai harta yang tidak sesuai dengan penghasilan. Nah, ini harus dibuktikan pengadilan. Kalau tidak bisa membuktikan, maka hartanya seluruhnya akan disita dan dirampas untuk negara. Luar biasa sekali, tentunya juga di peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di tahun ini, tentunya juga kita berharap masyarakat ini bisa mengajak masyarakat untuk merayakan kejujuran begitu ya, bagaimana masyarakat menyatukan aksi dan membuktikan bahwa bangsa ini kuat karena rakyatnya berani melawan korupsi. Dari rakyat dulu untuk melawan korupsi, ini tentunya tidak akan ada lagi korupsi yang berkepanjangan. Luar biasa sekali obrolan pagi hari ini bersama
Bapak Dr. HM Nawawi SH.MH berbicara tentang masa depan pemberantasan korupsi, polemik berkaitan juga dengan polemik pasal-pasal korupsi di KUHP baru menjelang 2026. Dan hatur nuhun, terima kasih banyak Pak Nawawi sudah berkenan terima hadir kasih kembali, di ya. Pro 1 RRI Bandung. Obrolan kita masih menggantung ini ya, banyak sekali bahasan yang belum terkupas, tapi mudah-mudahan di sesi lain kita bisa kembali kupas bahasan ini. Dan sampai di sini pendengar program Dialog Bandung pagi ini bersama narasumber kami selaku advokat, juga beliau sebagai selaku mantan Hakim Tipikor Dr. HM Nawawi SH.MH. Terima kasih untuk atensi Anda di Dialog Bandung pagi ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih.